Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Febri Ramadan, Bayu Bagastara, Budi Afrija, Berkat Kristianto. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas fisiologi tumbuhan yang berjudul Kajian Fisiologi Tumbuhan, Struktur Sel, Transportasi Zat, Aktivitas Enzim, Fotosintesis, Respirasi, dan Difensiensi unsur hara. Itu adalah pertemuan kedua sampai dengan ketujuh. Selanjutnya, yang pertama adalah organel sel tumbuhan dan fungsinya. Bisa kita lihat sebelah kiri adalah gambar sel. Konsep dasar sel tumbuhan merupakan unit struktural dan fungsional utama penyusun organisme tumbuhan. Setiap aktivitas fisiologi tanaman berlangsung di dalam sel melalui kerja organel yang saling berinteraksi. Organel dan fungsinya salah satunya adalah dinding sel. Dinding sel tersusun atas selulosa dan berfungsi memberikan bentuk, kekuatan mekanis, perlindungan, serta menjaga tekanan turgor sel. Sedangkan membran sel bersifat semi-permeabel dan mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan internal sel, serta menjadi tempat berlangsungnya transport aktif dan pasif. Selanjutnya itu adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Badan Golgi berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein maupun senyawa lain ke dalam bagian-bagian sel. Mitokondria. Mitokondria merupakan pusat respirasi seluler yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi aerob. Dan selanjutnya adalah plastida. Plastida terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain kloroplas, tempat fotosintesis, kromoplas, menghasilkan pigmen warna selain hijau, leukoplas, penyimpan cadangan makanan, dan amiloplas, yaitu penyimpan pati. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Vakuola berperan dalam penyimpanan zat, pengaturan tekanan turgor, dan pembuangan sisa metabolisme. Sedangkan mikrotubulus berfungsi mempertahankan bentuk sel dan membantu proses pembelahan sel. Selanjutnya adalah badan mikro. Badan mikro seperti peroksison berperan dalam metabolisme oksidatif dan penguraian hidrogen peroksida. Dan yang terakhir adalah nukleus. Nukleus mengandung materi genetik dan mengendalikan seluruh aktivitas sel. Yang kedua adalah disfusi dan osmosis. Pengertian dari disfusi, disfusi merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga tercapai keseimbangan. Pengertian osmosis, osmosis adalah perpindahan pelarut melalui membran semipermeabel dalam larutan berkonsentrasi rendah menuju larutan berkonsentrasi tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah beberapa faktor mempengaruhi disfusi dan osmosis meliputi perbedaan konsentrasi, suhu, luas permukaan, ukuran molekul, dan ketebalan membran. Adapun hasil dari percobaan
hasil dari percobaan menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi larutan menyebabkan perubahan volume dan massa pada bahan biologis akibat perpindahan air. Hal ini membuktikan bahwa membran sel bersifat selektif permeabel. Kesimpulannya adalah difusi dan osmosis merupakan mekanisme penting dalam transportasi zat pada tumbuhan, terutama dalam penyerapan air dan distribusi nutrisi. Oke, selanjutnya akan disampaikan kepada saudara kita Bayu Bagastara. Saya persilahkan. Yang ketiga, enzim, spesifisitas dan aktivitas pengertian enzim. Enzim adalah biokatalis protein yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Berikut struktur enzim. Enzim tersusun atas afoenzim bagian protein, kofaktor atau koenzim bagian non-protein. Oleenzim, enzim aktif lengkap. Berikut karakteristik enzim. Enzim memiliki sifat. Yang pertama, bersifat spesifik terhadap substrat. Yang kedua, mempercepat reaksi kimia. Yang ketiga, tidak berubah setelah reaksi. Yang keempat, bekerja optimal pada suhu dan pH tertentu. Yang kelima, diperlukan dalam jumlah kecil. Berikut faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, inhibitor, jenis inhibisi kompetitif, inhibitor bersaing dengan substrat pada sisi aktif enzim, sehingga menurunkan aktivitas enzim. Inhibisi non-kompetitif, inhibitor berikatan pada sisi lain enzim, sehingga mengubah bentuk sisi aktif dan menurunkan kemampuan pengikatan substrat. 4. Fotosintesis. Konsep dasar fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik oleh tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis meliputi intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, ketersediaan air, suhu, dan kandungan klorofil. Oke, bisa dilanjutkan kepada saudara yang lain, Pak Bayu. Siapa? Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Febri dan saudara Bayu. Hasil penelitian menggunakan hidrolila verticillata menunjukkan bahwa tanaman yang mendapatkan cahaya menghasilkan aktivitas fotosintesis lebih tinggi dibandingkan tanaman yang ditempatkan pada kondisi gelap. Lima, respirasi tumbuhan. Pengertian respirasi. Respirasi adalah proses penguraian senyawa organik untuk menghasilkan energi. Tujuan percobaan. Percobaan respirasi bertujuan memahami proses pertukaran gas dan produksi energi pada jaringan tumbuhan. Metode dan peralatan. Percobaan menggunakan sistem tertutup dengan pengaturan rangkaian alat yang kedap udara untuk memastikan keakuratan hasil pengamatan respirasi. Hasil pengamatan respirasi menghasilkan karbon dioksida dan energi yang dibutuhkan tumbuhan untuk aktivitas metabolisme. Ini terakhir berkat nih. Baik, akan melanjutkan penjelasan dari saudara kami
Febri sama Bagas dan Budi Afrija yang akan melanjutkan defisiensi unsur hara pada keterangan melakukan pembahasan gejala kekurangan kepada jarum seperti daun menguning, tumbuhan kosis nitrogen, fosfor, magnesium G, dan magnesium Ca. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara kami Febri, Bagas, dan Budi Afrija. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang defisiensi unsur hara pada jagung R2. Defisiensi ketika tanaman tumbuhan terganggu, gejala visual, gejala kekurangan unsur hara makro pada jagung seperti daun menguning, pertumbuhan terhambat, nekrosis pada daun, perubahan warna batang dan daun. Unsur hara makro penting, nitrogen N, fosfor P, kalium K, dan magnesium B dan kalsium Ca. Solusi pemupukan, penanganan dilakukan melalui pemupukan yang sesuai dengan jenis unsur hara yang mengalami defisiensi. Kesimpulan, ketersediaan unsur hara yang seimbang sangat menentukan pertumbuhan dan produktivitas tanaman jagung. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya. Oke, terima Dan saya kasih. akan kembali Oke, kepada ya, oke, terima kasih dari kelompok kami, kelompok satu. Adapun lebih kurangnya kami mohon maaf karena jaringan tidak memadai. Terima kasih.